Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan semangat dalam menjalankan tugas aktivitas. Kembali saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, dan kita sudah sampai dalam pasal yang ke-18, di mana saat ini kita akan fokus pada ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, 'Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?'" Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita sedang mengurus visa untuk masuk ke sebuah negara, taruhlah negara Amerika Serikat, lalu saat diinterview oleh petugas di kedutaan, kita bertanya, bisakah saya jadi orang yang paling dihormati di Amerika? Apa kira-kira tanggapan dari petugas terhadap pertanyaan kita? Kemungkinan akan menjadi heran, kok bisa-bisanya kita sedang mengurus visa, pertanyaan kita malah tidak pantas. Para murid Tuhan Yesus waktu itu pikirannya masih dikuasai oleh cara pikir dunia, dan hatinya dipenuhi dengan kehausan akan kekuasaan dan kehormatan. Itulah sebabnya dalam Matius 18 ayat yang pertama ini, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Mereka belum masuk surga, tapi pertanyaan mereka sudah berkaitan tentang siapa yang terbesar dalam surga. Pertanyaan mereka ini dimotivasi oleh keinginan untuk menjadi orang yang paling besar, paling dihormati daripada yang lain. Menjawab pertanyaan para muridnya itu, Tuhan Yesus mengarahkan mereka kepada hal yang paling penting, yaitu bahwa mereka harus bertobat sungguh-sungguh agar dapat masuk ke dalam sorga. Jangan berpikir soal menjadi yang terbesar di sorga. Kalau masuk sorga saja, kemungkinannya tidak ada, karena tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ketiga dari pasal 18 ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan atau belum? Pertobatan sejati berarti mengimani Kristus dalam hati dan menghidupi firman-Nya setiap hari. Setelah menyebutkan tentang pertobatan, barulah Tuhan Yesus katakan di ayat yang keempat, bahwa barang siapa merendahkan diri, dialah yang akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kerendahan hati merupakan kunci dari peninggian. Tapi orang yang rendah hati tidak akan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak akan fokus pada promosi, tidak akan fokus pada penghormatan, tapi dia akan fokus bagaimana cara agar hidupnya memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita selalu ada dalam pertobatan, dan hati kita selalu dipenuhi dengan kerendahan dan ketulusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan sudah memberikan kami firman, membuka hati kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami hidup, yaitu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati dan hidup dalam kerendahan hati. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!